Selamat pagi semua. Bagaimana kabar kalian? Ibu berharap kalian dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita, ada baiknya kita mulai dalam ucapan syukur melalui devosi di pagi hari ini. Nah, sebelum kita mulai devosi kita, ada baiknya kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, Tuhan yang bertata di dalam keadaan surga, puji dan syukur Tuhan, kami panjatkan kehadirat-Mu, karena atas kasih setiamu Tuhan masih menyertai kami, hingga kami masih bisa merasakan udara segar di pagi hari ini. Tuhan Yesus, sebentar kami akan berdevosi, biarlah Tuhan hadir di tengah-tengah kami, dan kami dapat menikmati berkat-Mu melalui devosi pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, untuk aktivitas kami selanjutnya Tuhan, kami juga berdoa agar kami dikuatkan dan dimampukan oleh Engkau, dan kami dapat melakukan tanggung jawab kami sesuai dan seturut perintah-Mu. Ampunkan kami Tuhan Yesus atas segala dosa dan kesalahan kami. Hanya ke dalam tangan-Mu Bapa kami serahkan hidup, jiwa, raga kami. Amin. Nah, tema devosi kita pada hari ini adalah Tua Siapa Takut. Dan ayat ini, bacaan devosi kita pada pagi hari ini terambil dari Yesaya 46 ayat 1 sampai yang ke-13. Mungkin ini merupakan ayat yang cukup panjang ya. Nah, Ibu berikan waktu untuk kalian membaca terlebih dahulu. Jadi kalian boleh skip dulu video ini, kemudian nanti kita lanjutkan pembahasannya. Jadi sekarang kalian baca dulu Yesaya 46 ayat 1 sampai 13. Nah, bagaimana? Setelah kalian membaca ayat bacaan pada pagi hari ini, yaitu dari Yesaya 46 ayat 1 sampai 13, apa yang kalian dapatkan? Mungkin dari setiap kita berbeda-beda ya hasil perenungannya. Namun di sini Ibu akan sharing apa yang telah Ibu dapatkan dari ayat bacaan ini, yaitu Yesaya 46 ayat 1 sampai 13. Nah, di sini namun sebelumnya Ibu akan awali dengan sebuah cerita, yaitu menceritakan seorang tokoh yang sangat terkenal. Mungkin kalian juga sudah mengenal dengan tokoh ini, yaitu Michael Jackson. Michael Jackson merupakan seorang penyanyi yang sangat terkenal ya, dan dia juga merupakan penulis lagu-lagu yang sangat viral atau sangat booming di dunia ya, dan dia berasal dari Amerika. Nah, karir dari si Michael Jackson ini menjadikan dia menjadi seorang yang tergolong orang kaya. Dan setiap orang mungkin menggunakan harta kekayaannya dengan berbeda-beda fungsi ya. Mungkin ada yang suka jalan-jalan, jadi memanfaatkan uangnya untuk pergi jalan-jalan. Namun berbeda halnya dengan Michael Jackson. Michael Jackson menggunakan uangnya untuk perawatan dirinya lebih. Nah, dia sangat memperhatikan kesehatannya. Dia sangat menjaga tubuhnya agar tetap sehat gitu ya. Dari hal ini kita bisa belajar bahwa pentingnya tubuh sehat ya. Nah, di sini Ibu akan sharingkan bahwa ia sangat memperhatikan kesehatannya, dan berdasarkan sumber yang Ibu dapatkan, bahkan ia memiliki seorang ahli gizi untuk memperhatikan makanan dan minuman yang ia konsumsi. Nanti si ahli gizi ini akan melihat komposisi atau kandungan dari gizi-gizi yang dimakan oleh Michael Jackson gitu. Nah, dia juga sangat selalu merawat dirinya dengan pergi konsultasi kesehatan. Nah, dari beberapa sumber yang Ibu dapatkan juga bahwa ia melakukan suntik kesehatan gitu ya. Suntik kesehatan setiap beberapa kali dalam seminggu. Nah, hal itu menunjukkan bahwa pentingnya kesehatan bagi si Michael Jackson ini. Nah, motivasi dari si Michael Jackson ini melakukan itu semua agar dia selain menjaga kesehatan, dia juga ingin memiliki umur yang panjang ketika berada di bumi ya. Nah, jadi dia melakukan itu agar jangan cepat tua gitu. Jadi kemudian ada beberapa sumber juga yang Ibu dapatkan bahwa
dia melakukan usaha besar dalam menjaga kesehatannya, agar dia membuktikan bahwa dia bisa menyangkal Tuhan dengan usaha besarnya, dengan hartanya dia merawat dirinya, berarti dia bisa memperoleh panjang umur. Dan yang dilakukannya itu, namun apa yang terjadi pada Michael Jackson? Bahkan dia bisa memprediksi dia memiliki umur ratusan tahun gitu ya, dari sumber yang ibu dapatkan. Namun apa yang terjadi pada Michael Jackson? Bahkan dia meninggal pada usia 50 tahun. Dia berdasarkan isunya, dia meninggal karena serangan jantung akibat dari disebabkan oleh keracunan propofol dan benzodiazepin. Nah, itu merupakan kandungan obat-obatan yang menjadikan dia kandungan obat kesehatan yang menjadikan dia lebih tenang, lebih muda, dan lebih sehat. Pelajaran yang kita peroleh dari si Michael Jackson ini adalah mungkin bukan hanya Michael Jackson yang melakukan perawatan tubuh ya. Mungkin dari setiap kita, mungkin ibu juga melakukan perawatan diri. Gak salah melakukan perawatan diri, namun apa yang dilakukan, motivasi dari si Michael Jackson dalam melakukan perawatan diri itu kurang tepat, yang dimana dia ingin menyangkal Tuhan bahwa dengan usahanya sendiri dia bisa memperoleh sesuatu hal yang besar, yaitu panjang umur. Namun di sini kita diingatkan, mungkin bukan hanya Michael Jackson, banyak orang yang menginginkan umur panjang, ingin hidup lama di bumi ini. Namun kita tidak bisa menyangkalnya, karena kehendak Tuhanlah yang terjadi. Segala usaha mungkin dilakukan manusia untuk terlihat muda, agar terlihat lebih lebih lama hidup. Pokoknya dia melakukan banyak hal agar dia hidup lebih lama di muka bumi ini. Michael Jackson memilih perawatan diri agar dia terlihat lebih muda, lebih sehat, dan dia lebih memiliki panjang umur yang banyak ketika berada di bumi. Namun tidak banyak juga yang takut untuk tua ya, yang dimana mungkin mereka melihat kehidupan para lansia, yang orang-orang tua yang lanjut usia, yang dimana banyak pada zaman ini bisa kita lihat bahwa para lansia sekarang anaknya sendiri membawa orang tuanya ke suatu tempat, yaitu panti jompo, untuk dititipkan kepada suster-suster atau perawat-perawat yang ada di sana. Itu agar mereka, anaknya ini tidak tidak terganggu oleh pekerjaan-pekerjaan yang mungkin dilakukan oleh anak-anaknya. Jadi mereka, ada juga orang yang takut untuk tua, biar tidak sama nasibnya dengan orang tua yang dikirimkan anaknya ke panti jompo. Namun firman pagi hari ini mengingatkan kita bahwa Tuhanlah pemilik hidup kita, dan Dia yang menentukan kita mau jadi apa nantinya. Dan umur kita juga tergantung oleh Tuhan. Ia memelihara kita sampai rambut kita putih. Nah, kita bisa baca, ibu bacakan Yesaya 46 ayat yang keempat. Sampai masa tuamu, aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Nah, di ayat ini menunjukkan bahwa Tuhan akan tetap setia menjaga kita, menolong kita hingga kita nanti tua gitu. Jadi di sini kita diingatkan agar kita jangan khawatir ketika kita mengalami penuaan, ketika kita sudah panjang umur, dan umur kita sebenarnya tergantung oleh Tuhan, bukan kita yang menentukan. Kemudian di sini juga di ayat sebelumnya diceritakan bahwa dengarlah, di ayat yang ketiga, dengarlah aku, hai kamu keturunan Yakub, hai semua orang yang masih tinggal dari keturunan Israel, hai orang-orang yang kudukung sejak dari kandungan, hai orang-orang yang kujunjung sejak dari rahim. Itu menunjukkan bahwa Tuhan telah mengenal kita, bahkan kita masih berada di rahim ibu kita sendiri. Ini menunjukkan bahwa Tuhan itu setia kepada setiap umatnya. Dia tidak akan meninggalkan umat-umatnya, karena
Karena apa? Karena Tuhan yang paling mengerti kita. Bahkan kita sebelum kita ada, sampai kita nanti meninggal, bahkan sampai akhir zaman, hanya Dia yang tahu kejadian-kejadian detail dari kehidupan-kehidupan yang ada. Nah, kemudian di sini kita juga diingatkan agar kita jangan khawatir tentang apapun juga yang terjadi, mungkin hari ini, besok ataupun selama-lamanya. Nah, Tuhan telah merancang kehidupan kita sangat indah ya. Mungkin kita sekarang berada dalam kesedihan, kekecewaan, merasa sendiri, dan mungkin banyak hal lagi yang kita rasakan pada saat ini. Namun Tuhan izinkan itu agar kita semakin bertumbuh di dalam Dia, dan tidak selamanya keadaan yang boleh terjadi yang Tuhan izinkan itu seperti yang kita harapkan. Jadi Tuhan mengingatkan bahwa di dalam Alkitab juga diingatkan, rancanganku bukanlah rancanganmu. Di sini kita diingatkan bahwa apa yang kita planningkan belum tentu itu yang Tuhan inginkan. Nah, jadi di sini kita diingatkan agar kita berserah kepada Tuhan. Tanya Tuhan apa yang harus kita lakukan, karena Dia yang lebih tahu masa sekarang, bahkan masa depan gitu. Nah, kemudian kadang juga Tuhan izinkan segala masalah, segala kesedihan, segala yang terjadi itu karena Tuhan mengasihi kita. Karena apa? Itu menjadikan kita lebih bertumbuh di dalam Tuhan dan kita lebih dekat dengan Dia. Nah, di sini ketika kita dalam kesesakan, ketika kita dalam kelemahan, kita pasti membutuhkan seseorang yang bisa mendukung kita, yaitu Tuhan Yesus itu sendiri. Karena sekali lagi Ibu bacakan di Yesaya 46 ayat yang keempat, sampai masa tuamu aku tetap Dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Jadi di sini Tuhan berjanji bahwa Dia akan mendukung kita, memikul kita, dan menyelamatkan kita hingga pada akhirnya nanti. Jadi kita di sini diingatkan agar kita berserah kepada Tuhan. Nah, sekian firman Tuhan yang bisa Ibu bawakan pada pagi hari ini. Sebelum kita mengakhirinya, Ibu pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala penyertaan Tuhan sehingga kami dapat menyelesaikan devosi kami pada pagi hari ini, Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Engkau mengingatkan kami agar kami lebih berserah kepada-Mu, Tuhan, dan melakukan segala kegiatan kami bergantung kepada Engkau, Tuhan. Biarlah segala kegiatan kami untuk satu hari ini, Tuhan yang lindungi kami. Ampunkan kami, Yesus, atas segala dosa dan kesalahan kami. Tuhan sertai kami. Terima kasih, Yesus. Amin. Oke, sekian devosi kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati.